Nah, oke, kita sudah sampai kepada proyeksi vektor ya. Apa itu proyeksi vektor? Jadi begini, misalnya saya mempunyai sebuah vektor, saya ini vektor A gitu ya. Lalu saya punya sebuah vektor, oke, namakan vektor B gitu ya. Oke, maka proyeksi vektor A pada B itu berarti kita vektor A ini itu ujungnya itu kita jatuhkan tegak lurus ke B. Oke, maka diperoleh titik ini ya. Nah, maka vektor dari pangkal ke titik tersebut, oke, yang merah ini itu disebut proyeksi vektor A pada B. Misalnya saya namakan vektor C misalnya ya. Maka vektor C dalam hal ini merupakan proyeksi vektor A pada B. Begitu ya. Kalau seandainya vektor A-nya begini, nah ini vektor A, lalu ini vektor B. Oke. Nah, sekarang bagaimana proyeksi vektor A pada vektor B? Maka vektor B ini bisa diperpanjang, oke. Lalu kemudian ini ujungnya si A kita jatuhkan tegak lurus, oke. Maka diperoleh titik di sini. Nah, ini kita bisa membuat sebuah vektor. Nah, dari pangkal ke titik tersebut ya. Nah, maka ini juga disebut proyeksi vektor A pada B, begitu ya. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari sini adalah bahwa kalau sudutnya lancip, maka vektor C searah dengan vektor B. Tetapi kalau sudutnya tumpul, maka vektor C itu berlawanan arah dengan vektor B. Begitu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa menentukan vektor C tersebut? Oke. Jadi vektor C tersebut itu bisa kita tentukan dengan cara adalah vektor A didot dengan vektor B dibagi dengan panjang B dikuadratkan dikalikan dengan vektor B. Itu ya. Oke. Sebenarnya ini kalau kita uraikan, maka ini akan diperoleh A dot B dibagi dengan panjang B, oke, dikalikan dengan vektor B dibagi dengan panjang vektor B. Nah, alias apa nih? Vektor B dibagi dengan panjang vektor B alias adalah vektor B satuan. Sedangkan ini bisa kita misalkan adalah misalnya sebuah K gitu ya. Dikalikan dengan apa? Vektor B satuan gitu ya. Nah, maka K tersebut, nilai K ini orang sebut sebagai proyeksi skalar vektor A pada B gitu ya. Nah, kenapa disebut proyeksi skalar? Karena nilai K tersebut adalah nilai skalar, jadi sebuah bilangan. Oke, jadi kesimpulan kita apa? Oke, kesimpulan kita adalah jadi proyeksi vektor ini kita belajar dua hal, yaitu yang pertama adalah proyeksi vektor itu sendiri, lalu yang kedua adalah yang kita pelajari adalah proyeksi skalar. Nah, proyeksi vektor rumusnya adalah proyeksi vektor yang lengkap ya, proyeksi vektor A pada B,
vektor A didot dengan vektor B dibagi panjang vektor B kuadrat dikalikan dengan vektor B. Hasilnya sebuah vektor gitu ya. Kalau proyeksi skalar vektor A pada B, vektor B, ini rumusnya adalah, oke, kalau kita perhatikan ini K-nya ya, berarti apa? A, vektor A dot vektor B dibagi dengan panjang dari vektor B, gitu ya. Jadi ini akan menghasilkan sebuah vektor. Kalau ini akan menghasilkan sebuah skalar. Oke. Kalau kita hendak mencari panjang dari proyeksi vektor, nah maka kita sebenarnya tinggal mutlakkan proyeksi skalarnya saja. Jadi proyeksi skalar tersebut itu tinggal kita mutlakkan gitu ya. Oke, soalnya panjang itu tak boleh negatif. Sedangkan proyeksi skalar itu kan A dot B bisa negatif ya. Tergantung dia apakah sudutnya tumpul atau lancip begitu. Oke, mungkin kita langsung lihat soal. Oke, kita lihat soal nomor 1. Diketahui vektor A dan vektor B. Ditanya proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B. Mungkin kalian akan bertanya, Pak, ortogonal itu apa ya? Oke, ortogonal, ini hal yang lain ya di luar. Ortogonal itu maksudnya adalah tegak lurus gitu ya. Kenapa ada kata tegak lurus? Kan ingat ya, tadi itu kan diproyeksikan, kan berarti ini ditarik ke bawah tegak lurus begini ya. Maka disebut proyeksi ortogonal, yaitu diproyeksikan itu jatuhnya tegak lurus. Tapi dalam hal ini ya berarti kata ini ya tidak penting di dalam menyelesaikan soal ini ya. Jadi kita tidak perlu memperhatikannya. Yang perlu diperhatikan adalah yang ditanya adalah proyeksi skalar gitu ya. Oke, berarti kita terapkan rumus kita ya. Oke, proyeksi skalar itu rumusnya apa? Oke, jadi proyeksi skalar vektor A pada vektor B, itu adalah A dot B dibagi dengan panjang B, gitu ya. Mungkin kita di tempat lain kita cari terlebih dahulu A dot B. Nah, A dot B itu kan berarti A1B1 ditambah A2B2 ditambah A3B3 ya, masih ingat ya. Jadi ini A1 berarti ini ya 2 kali 3 gitu ya. 2 kali 3 ditambah negatif 3 kali sama negatif 2. Negatif 3 kali dengan negatif 2 ditambah dengan 1 kali negatif 1. 1 dikali dengan negatif 1. Kalau kita hitung, ini 6 dan ini adalah negatif 1 ya. Jadi 12 kurang 1 hasilnya 11. Sedangkan panjang vektor B itu adalah akar dari kuadrat tambah kuadrat tambah kuadrat gitu ya. Kuadrat tambah kuadrat tambah kuadrat. Begitu ya. Maka kalau kita hitung hasilnya adalah 9 plus 4 plus 1 akar 14. Maka kalau kita hitung, jadi A dot B-nya hasilnya 11. Sedangkan panjang B-nya adalah akar 14. Tidak boleh di bawahnya bentuk akar ya. Jadi harus kita rasionalkan. Jadi kita kali gini ya. Maka akar 14 kali akar 14 hasilnya 14. Jadi 11 per 14 masih ada akar 14. Maka jawabannya adalah A begitu ya. Saya pikir ini cukup mudah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lihat nomor 2. Jadi nomor 2 ini diketahui proyeksi skalar ortogonal A pada B adalah 1/3.
Nilai M yang benar ini adalah, oke, karena dia proyeksi skalar, berarti kan kita terapkan rumus ya. Ini A pada B. Berarti proyeksi skalarnya A pada B itu adalah apa? A dot B dibagi dengan panjang B, gitu ya. Kita tahu proyeksi skalarnya kan adalah 1/3 ya. Sedangkan A dot B-nya langsung kita kalikan, M kali 2, 2M. Negatif 6 kali 1, negatif 6. Negatif 3 kali negatif 2 adalah plus 6 gitu ya. Oh, dituliskan saja ya, jangan malas. M kali 2 ditambah dengan negatif 6 kali 1 ditambah dengan negatif 3 kali negatif 2 gitu ya. Sedangkan panjang vektor B itu adalah kuadrat tambah kuadrat tambah kuadrat di akar ya. Jadi akar dari kuadrat ditambah kuadrat ditambah dengan kuadrat gitu ya. Oke. Ini masih ada per ya. Nah, lalu 1/3 ini kan 4/3 ya. Ini kalau kita hitung dapatnya 2M kurang 6 tambah 6. Sedangkan ini 4 tambah 1 tambah 4. Oke. Maka kalau dikerjakan dapat 4/3 sama dengan 2M dibagi akar 9, 3 ya. Oke. Maka dapat 4 sama dengan 2M bagi 2. 4 bagi 2, 2. 2M bagi 2M. Oke, dapat M sama 2. Oke, jadi M-nya 2 ya. Nah, gampang ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, lanjut nomor 3. Diberikan vektor U diketahui dan vektor V. Tapi ada nilai A yang tidak diketahui ya. Tapi kita taunya proyeksi skalar ortogonal vektor U pada V itu adalah 2/6. Ditanya panjang vektor U kurang V. Oke. Jadi pertama-tama mungkin kita cari nilai A-nya dulu. Caranya adalah dengan yang diketahui proyeksi skalarnya ini ya. Oke, proyeksi skalar U pada V berarti U dot V dibagi dengan panjang ya, panjang yang pada ya. Jadi pada V berarti bagi panjang V begitu ya. Oke. Tapi proyeksi skalarnya kan adalah 2/6 ya. Oke. Lalu U dot V berarti tinggal di dot ya. 4 kali 1. Oke. Ditambah dengan A kali 1. Ditambah dengan 3 kali A. Dibagi dengan panjang V. V ini. Kuadrat tambah kuadrat tambah kuadrat di akar ya. Akar dari kuadrat ditambah kuadrat ditambah dengan kuadrat. Begitu ya. Oke, maka kita sederhanakan, maka dapatnya apa nih? 4 ini A tambah 3A 4A ya. Jadi 4 ditambah 4A dibagi dengan akar dari 1 tambah 1 2. Jadi 2 ditambah A kuadrat. Oke ya. Nah, ini kalikan ke sana, maka akan diperoleh 2 akar 6 akar dari 2 tambah A kuadrat, begitu ya. Nah, sama dengan, ini 4 ditambah 4A kan bisa kita keluarkan 2 ya. 2 ditambah 2A, begitu ya. Nah, jadi 2 ini bisa kita bagi 2, hasil hilang. Lalu keduanya dikuadratkan, kuadratkan kedua ruas ya. Kuadratkan kedua ruas. Oke. Maka kita akan peroleh ini kalau dikuadratkan jadi 6. Ini kuadrat jadi 2 ditambah A pangkat 2. Ini kuadrat jadi 2 ditambah 2A kuadrat. Oke ya. Ini kali masuk 12 tambah 6A kuadrat. Ini kau jabarkan jadi 4 ditambah 8A tambah 4A pangkat 2. Oke, pindah ruas, maka 2A kuadrat
kurang 8A plus 8 gitu ya. Bagi 2, faktorkan. Oke, maka kita peroleh A sama dengan 2, kembar ya. Berarti A-nya 2. Gitu ya. Kalau A-nya sudah dapat, berarti kita sudah bisa tahu U dan V-nya ya. Berarti U-nya itu 4, 2, 3 ya. Jadi U-nya itu adalah 4, 2, 3 ya. Sedangkan V-nya adalah apa? 1, 1, 2 ya. Oke. 1, 1, 2. Maka U kurang V ya tinggal dikurangin ya. 4 kurang 1, 3. 2 kurang 1, 1. 3 kurang 2, 1 gitu ya. Maka panjang dari vektor U kurang V itu adalah kuadrat akar ya. Nah, begini ya. Oke, maka diperoleh akar 9 tambah 1 tambah 1 akar 11. Oke, jawabannya akar 11. Ayam. Oke, saya pikir ini tidak terlalu susah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lihat soal nomor 4, diketahui vektor A dan vektor B. Ditanya adalah proyeksi vektor. Oke, proyeksi vektor, bukan proyeksi skala lagi ya. Oke, jadi proyeksi vektor A pada B itu adalah A dot B dibagi panjang B dikuadratkan. Panjang B dikuadratkan. Oke. Hasilnya ini nanti kita kalikan dengan vektor B. Begitu ya. Oke, maka apa? A dot B kan berarti tinggal dicari ya. Berarti 9 kali 2, oke ya. Ditambah dengan negatif 2 kali 2. Ditambah dengan 4 kali 1 ya. Oke, dibagi dengan panjang B dikuadratkan. Padahal panjang B itu kan ada akarnya. Kalau dikuadratkan ada akarnya hilang. Oke, jadi tidak usah diakar lagi. Maka tinggal kuadrat, yaitu 2 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat ya. Nah, begitu. Nah, hasilnya dikali vektor B. Oke, tulis saja vektor B begitu ya. Oke, kalau ini kita hitung dapatnya 18 dikurangi 4 tambah 4 dibagi 4 ditambah 4 tambah 1 ya. Maka kalau dihitung dapatnya adalah 18 per 9 kali vektor B alias 2 kali vektor B. Oke, vektor B kan ini ya. Kalau dikali 2 berarti 4i ditambah 4j ditambah 2k. Selesai. Oke ya. Oke, jadi kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, nomor 5 ini kita lihat bahwa ada vektor U dan vektor V. Ditanya adalah proyeksi ortogonal vektor U plus V pada vektor U min V, gitu ya. Oke, jadi kita tinggal cari vektor U ditambah vektor V. Oke, kalau ditambahkan maka 3 tambah 2, 5. 1 tambah 3, 4. Negatif 5 tambah negatif 4, negatif 9, gitu ya. Sedangkan U dot V-nya, U kurang V-nya, itu adalah tinggal dikurang ya. 3 kurang 2, 1. 1 kurang 3, negatif 2. Negatif 5 kurang negatif 4, negatif 1. Nah, gitu ya. Oke, maka proyeksi U plus V pada U min V adalah sama dengan berarti di dot ya. Jadi U plus V ini di dot dengan U min V. Oke, ini proyeksi vektor ya. Oke, dibagi dengan panjang dari U kurang V kuadrat, hasilnya dikalikan sama vektor U kurang V tersebut, gitu ya. Oke, maka tinggal kita dotkan. Jadi 5 dikali 1
ditambah dengan 4 kali negatif 2 ditambah dengan negatif 9 kali negatif 1. Oke, dibagi dengan ini kuadrat. Berarti tak usah akal lagi ya. 1 kuadrat, kuadrat, kuadrat gitu ya. 1 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat per ya. Oke, hasilnya ini nanti akan dikalikan dengan vektor apa? U kurang P tersebut. Oke ya. Kalau kita ini hitung, maka diperoleh berapa nih? 5 kurang 8 tambah 9 ya. Ini 1 tambah 4 tambah 1. Oke. Ini U kurang P begitu ya. Oke, ini kalau kita hitung dapatnya 6. Ini bawahnya juga 6. Oke ya. 6 bagi 6 1 ya. Berarti hasilnya sama aja dengan U kurang V. Yaitu apa? 1 negatif 2 negatif 1. 1 negatif 2 negatif 1. Oke, jawabannya ayam ya. Oke, jadi saya pikir tidak terlalu susah ini ya. Oke, kita lanjut lagi, satu soal lagi. Oke, kita lihat soal nomor 6, diketahui titik P, Q, dan R. Oke ya. Jadi, jika proyeksi vektor ortogonal PQ pada PR adalah ini, maka nilai A adalah, berarti kita cari vektor PQ terlebih dahulu ya. Oke, kita tahu bahwa vektor PQ itu tuh adalah vektor posisi Q dikurangi vektor posisi P. Jadi vektor posisi pakai huruf kecil ya. Oke, maka kalau dia huruf besar ini titik, maka huruf kecil ini adalah vektor posisi. Oke, jadi vektor posisi Q itu kan adalah apa? Negatif 1A sama negatif 11 ya. Dikurangin dengan vektor posisi P. 2, negatif 1, negatif 3. Oke, maka hasilnya adalah negatif 3 A plus 1 sama negatif 8. Oke, coba lagi lihat ya. Oke. Ya, negatif 8. Oke. Lalu kita cari apa? Vektor PR ya. Oke, vektor PR ini adalah vektor posisi R dikurangi vektor posisi P. Oke, vektor posisi R itu berarti 4 negatif 3 negatif 2 dikurangin dengan vektor posisi P 2 negatif 1 negatif 3. Oke, ini akan menghasilkan 2 negatif 2 sama 1 ya. Oke. Nah, lalu kemudian proyeksi vektor ya. Oke, jadi proyeksi vektor PQ pada PR berarti PQ didot sama PR dibagi dengan panjang PR kuadrat ya. Oke, hasilnya dikalikan sama dengan vektor PR ya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang berarti tinggal kita ngitung nih. Oh ya, diketahui apa? Minus 4, 4, minus 2 ya. Minus 4, 4, minus 2. Jadi di sini adalah minus 4, 4, 2, minus 2 ya. Oke, sedangkan ini adalah apa? Kalau kita kalikan negatif 3 kali 2, langsung aja ya. Ya, biar lebih cepat ya. Oke, negatif 3 kali 2, negatif 6. Lalu A plus 1 kali min 2. Jadi, min 2A, min 2, begitu ya. Negatif 8 kali 1, negatif 8. Oke, ini panjang PR dikuadratkan, ini berarti langsung ya, 2 kuadrat tambah negatif 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Oke, ini PR-nya adalah apa? 2, negatif 2, 1 gitu ya. Kalau kita perhatikan ini negatif 4, negatif 2 ini bisa kita keluarkan negatif 2. Kenapa keluarkan negatif 2? Supaya vektor ini menjadi seperti persis dengan vektor yang di kanan ini. 2, negatif 2, 1 gitu ya. Nah, sedangkan ini kalau kita hitung hasilnya jadi negatif 2A, ini min 8, min 16 gitu ya. Dengan bawah ini 9 gitu. Oke, ini adalah 2 negatif 2 1.
Oke, maka dapat kita simpulkan bahwa negatif 2 itu sama dengan negatif 2A kurang 16 per 9 kali silang, maka diperoleh negatif 18 sama dengan negatif 2A kurang 16. Bina ruas negatif 2 bagi negatif 2, maka diperoleh A-nya 1. Gitu ya. Jadi A-nya itu dapatnya 1. Jawabannya adalah O ya. Nah, begitu. Oke. Jadi sampai di sini saja bahan kita. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih.